Jadi saya tuh orang yang di pinggir lapangan gitu ya, yang megang tisu, kotak tisu. Begitu pernah dibilang cut ya, kan gue lari ke tengah matiin keringetnya mah gitu. Jok, lo Jok ya. Wah, gue paling muda, yeay. Gue tuh paling Yeay. Jok, kamu sekarang sama dengan saya, Jok, beringos gitu ya. di antara semua. Jok, Kalau ini ya, suara masuk mana ya? Kalau Ya, gue kok patah-patah. dari suara lo kalau gini patah-patah. udah Ya? bagus belum? Oh, Kalau harus gitu dekat. Upi dulu aja. Oke, dengar. Oh gini. Oke. Gitu Kalau tuh. gini oke. Gitu tuh. Oke. Oke. Kalau gue Oke, Jok. dari kecil memang suka film. Dari umur 5 tahun udah nonton film di bioskop. Terus zaman-zaman VHS tuh sering sewa satu VHS terus tuker-tukeran sama teman-teman. Jadi betul-betul dari kerjaan gue kalau nggak nonton film gitu di bioskop atau di VHS karena waktu kecil gue nggak banyak berteman karena teman-teman gue pada waktu itu kerjaannya apa ya, karena tempatnya juga kumuh gitu, banyak kriminalitas, teman-teman gue kegiatannya gue nggak suka gitu, jadi gue nonton. Terus gue SP mulai, zaman dulu nggak ada kamera ya, kalau zaman sekarang kalau misalnya suka film pasti kepingin bikin diri gitu. Sekarang ada kamera di handphone, kalau zaman dulu nggak ada, jadi akhirnya ya cuma nonton film. Dan waktu SMP gue coba bikin teater. Jadi di sekolah gue kumpulin teman, gue bikin teater. SMA juga bikin teater. Lulus SMA gue mau masuk IKJ. Terus gue tanya-tanya biayanya, katanya mahal banget. Karena ada satu orang teman gue di lingkungan situ, keluarganya ada yang masuk IKJ. Gue tanya berapa kebutuhannya. Terus bokap nyokap gue nggak sanggup nyekolahkan gue ke IKJ. Akhirnya gue masuk ITB, karena di ITB ada Liga Film Mahasiswa, klub mahasiswa di mana lo bisa belajar megang kamera gitu. Tapi gue gak keterima di klub itu. Gue lulus cepet-cepet, terus gue ngelamar ke PH-PH, Multivision, terus ada beberapa lagi dulu. Gue lulus tahun 2000 dari kuliah. Gue ngelamar kemana-mana gak diterima. Akhirnya lawan, karena gue berpikir kalau misalnya gue jadi wartawan, gue bisa ketemu sama orang-orang film, interview mereka, terus bikin connection, networking. Gue suatu hari interview Teteh Nia Dinata di Kalenesium di Kemang apa ya dulu ya? Ke Utara ya kalau nggak salah. Kemang Timur. Oh, Kemang Timur. Akhirnya kita diskusi soal skenario. Terus Teteh bilang, kok lu bisa ngomong skenario sih? Terus gue bilang, gue pernah nulis skenario sih. Coba. Terus gue kirim ke Teh Nia halaman pertama skenario Janji Joni. Gitu. Itu gue kirim sekitar jam 5 sore. Terus dia jam 11 malam SMS gua, SMS dulu nggak ada WhatsApp. SMS dulu. Joko, nggak ada WhatsApp. Gue suka yang lo tulis nih skenario lo. Besok kita ketemu ya, gitu. Terus gue bilang gini, besok gue kayaknya sibuk, Enggak. Gue akhirnya ketemu sama Teteh besoknya, terus Teteh bilang gini, gue mau bikin film nih, Jok, tentang kehidupan Jakarta, ibu-ibu, tentang kehidupan kelas atas. Padahal gue waktu itu tiap hari naik bus Metro Mini sama Kopaja. Jadi gue bisa apa nggak ya menggambarkan kehidupan kelompok kelas atas. Tapi gue nekat aja waktu itu, akhirnya ya udah gue jadi penulis film Tenia bareng Tenia, kita nulis bareng film Arisan. Terus gue juga jadi Astrada gua dari Mbak Sekaraya Semaro untuk Biolota Berdawai, terus jadi Astrada 1 film Arisan, terus akhirnya jadi sutradara untuk film Jok hilang, Joko hilang. Joko menghilang. Oke. Tiba-tiba menghilang. Oke. Sebelum lanjut ke Joko, kayaknya kita lanjut ke Upi kayaknya. Oke. Dengar gak? Ya, ini Upi ini yang mau bikin superhero perempuan. Jok, gua ke Upi dulu, Jok. Nanti gua lanjut lagi ke lo, Jok. Oke, Pi. Kresek-kresek ya? Kresek-kresek. Iya, lo kresek-kresek. Ya, kresek-kresek.
Ini keresek-keresek siapa ya? Ini enggak, udah. Coba lu copot yang itu. Enggak. Masih dikit. Udah ya? Nggak apa-apa, lanjut aja. Ini masih bisa didengar yang penting. Oke. Kalau gue sebenarnya memang dari kecil gue dibesarin sama orang tua gue, khususnya sama gue. Live streaming kita lagi berhenti. Oh, lagi berhenti live ya? streamingnya. Oke. Ntar gue tanya Alan nih. Lagi ini. Upi, persiapan apa, Upi? Lagi berhenti dulu nih, Mas Garin. Tapi kan lagi persiapannya sebenarnya persiapan CAC. Ya, kita masih ngeliat dulu nih sampai seberapa jauh keadaan ini membaik. Syuting kapan sih, Upi? Sekarang mundur ya? Mundur banget. Belum ketahuan kan, kita nggak tahu nih sampai kapan ini keadaannya. Enggak, bukan. Tadinya awalnya kapan? Tadi ya harusnya di Mei. Oh, di Mei. Oh ya. Udah streaming lagi nih. Ah, udah streaming. Masa udah streaming lagi kita? Kayaknya udah deh. Ya kalau gitu Joko lanjutin aja yang tadi tuh. Udah kok. Lanjut ke UPI aja. Hah, lu udah? Kayak Joko sedang makan itu kayaknya itu. Enggak, ini lagi ngelihat stream kita. Tapi ini udah jalan apa belum? Udah stream. Oke. Udah bisa lanjut. Jadi Oke, kalau gue tuh dari awalnya memang dari kecil sama orang tua gue dibiasain untuk baca buku dan nonton film gitu. Saya sering banget nonton film Indonesia di bioskopnya setiap weekend tuh sering banget diajak ke bioskop tuh nonton film Indonesia kayak film-filmnya Adi Bing Slamet zaman dulu, filmnya Benyamin S gitu. Nah dari kecil memang gue udah suka bercerita gitu, suka kayak punya imajinasi di kepalanya. Jadi apa yang gue lihat itu berita gitu. Apa yang kalau gue bos gue cukup menyendiri dan gue bisa ngarang-ngarang cerita sendiri di kepala gue. Sampai akhirnya ketika lulus SMA itu gue berpikir pengen masuk IKJ sebenarnya karena gue pengen bikin film. Tapi pada saat itu di awal tahun 90-an film lagi mati suri dan TV juga baru ada waktu itu TVRI dan yang lagi akan berdiri itu sebenarnya RCTI. Jadi orang tua gue tuh mikir wah kalau masuk IKJ kan masa depannya mau jadi apa? Karena film sama sekali mati suri pada saat itu kan. Terus mereka pikirnya bahwa ya coba deh kamu ambil yang lain nanti mungkin bisa jadi kayak apa ya kayak hobi atau apa gitu kan. Terus akhirnya ya udahlah gue cap-cip aja ngambil kuliah waktu itu komunikasi massa di Mustopo. Tapi yang namanya memang gue itu bukan passion gue, akhirnya gue juga nggak betah gitu kan kuliah. Dan apa sebenarnya gitu karena bukannya gue nggak suka sekolah tapi gue nggak suka sama sistemnya gitu. Terus akhirnya gue cuma sampai semester 2 diem gue mulai ngelamar ke PH bukan ke PH masih ke stasiun TV sih karena PH waktu itu belum banyak kan. Terus ngelamar ke stasiun TV ya saya nggak punya pengalaman apa ya nggak terima lah ya. Terus sampai akhirnya saya ngelamar di sebuah PH waktu itu Broadcast Design Indonesia. Salah satu bosnya tuh Rizal Mantovani. Cuma waktu itu saya bekerjanya masih di belakang meja kayak semacam copywriter lah gitu. Tapi karena memang saya pengen banget tahu syuting seperti apa, saya pengen tahu prosesnya seperti apa, dan karena memang passion saya di situ, akhirnya bilang bahwa saya boleh dong ikut terjun langsung ketika kalian syuting. Saya jadi apa aja nggak apa-apa, saya pengen belajar gitu. Akhirnya pengalaman pertama saya ikut-ikut syuting tuh video klipnya Rizal pada saat itu. Saya jadi kayak semacam apa ya kayak asistennya artis gitu, yang chaperonnya si artis. Jadi kerjaan saya tuh bawain tasnya mereka, kerjaan saya tuh ngasih nyiapin makannya mereka. Kerjaan saya tuh zaman dulu kan kita kalau syuting tuh belum ada studio ber AC kan, jadi studio tuh panas gitu.
Jadi saya tuh orang yang di pinggir lapangan gitu ya, yang megang tisu, kotak tisu. Begitu setelah dibilang cut ya, ntar gue lari ke tengah matiin keringetnya mah gitu. Jadi kalau misalnya zaman dulu tuh keringet artis yang dapat 2 lapis adalah Gigi, Kahitna, banyak deh gitu. Zaman dulu mereka keringetnya banyak orang. Wah, mereka